Formula E akhirnya jadi jebakan Batman. Mau tak mau harus dilanjutkan. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Disinilah yang sebenarnya bikin Anies Baswedan panik. Dia seperti maju kena, mundur kena, terjebak di tengah-tengah. Cuma sebatas itu saja kemampuan Anies Baswedan. Jadi apa yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Tidak ada sama sekali, bos. Itu kan ide lu, masalah lu. Dan kerumitan itu adalah karena ketidakbesusanmu mengelola kegiatan dan anggaran. Seperti juga proyek-proyek lain di DKI yang cuma besar anggaran, besar serapan, tapi minim manfaat dan kegunaan. Formula E sudah terselenggara 1 kali, masih ada 2 kali. Tak lama lagi Formula E akan kembali digelar di Jakarta. Kalau ada yang masih penasaran, gimana dengan proses pengusutan kasus Formula E oleh KPK? Tolong jangan tanya ke saya sudah tidak peduli dan sudah legowo. KPK sulit diharapkan kalau melihat kondisi saat ini. Apalagi saat ini KPK disibukkan oleh kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi yang merembes ke ayahnya karena masalah harta. KPK pun dibikin bingung karena kesulitan mengusut harta kekayaannya. Ada banyak transaksi janggal di rekening bank tapi sulit dilacak asal-usulnya karena kebanyakan transfer tunai oleh orang-orang yang tak diketahui identitasnya. Bukan melalui transfer bank yang bisa dilacak PPATK. Jadi Formula E anggap saja tidak pernah terjadi ya. Mungkin harus menunggu bertahun-tahun baru diusut lagi atau malah dibiarkan sampai bertahun-tahun. Nah, baru-baru ini ada berita yang cukup mengagetkan. Saya pun sampai bingung dan berkata, kok bisa? Jakpro mengumumkan susunan kepanitiaan pengawas atau steering committee Formula E 2023. Ada nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, juga Wali Kota Medan Bobi Nasution yang merupakan menantu Jokowi. Tentu ini mengejutkan, mengingat Ketua DPRD DKI berasal dari PDIP yang notabene adalah partai yang frontal menolak Formula E. PDIP juga sempat mengusulkan interpelasi kepada Anies. Masa sekarang mau ikutan terlibat dalam gelaran Formula E? Ini jadi blunder yang tentunya digoreng habis-habisan loh oleh lawan politik. Dulu menentang, sekarang adem, sehingga muncul tuduhan kalau dulu menolak karena tidak dilibatkan. Sampai akhirnya Prasetyo Edi Marsudi menyatakan tidak bakal masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas dengan alasan sibuk. Tapi inti yang mau saya sampaikan adalah Formula ini adalah perangkap yang tak bisa dihindari selama 2 tahun berikutnya. Perangkap ini bikin repot penerus Anies, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa gelaran ini berkat Anies. Sebagian pihak memuji Anies yang berhasil menggelar Formula E untuk kali kedua. Tapi ini dibantah keras oleh pegiat media sosial John Sitorus. Dalam unggahannya, John mengkritik Formula E bagaikan jebakan Batman. Ia bilang Pemprov Jakarta sudah menekan kontrak selama 3 tahun. Selain itu, Pemprov Jakarta juga sudah keluarkan dana sebesar 560 miliar dalam kontrak tersebut. Jadi mau tak mau, harus tetap dilanjutkan. Sayang kalau harus dibatalkan. Ia menyindir keras Anies karena sudah memulai sesuatu yang tak berguna di akhir jabatannya demi menunjukkan karyanya bisa abadi. Ia berkata, ini berat jebakan Batman, memulai sesuatu yang useless di akhir jabatannya agar seolah-olah karyanya tetap abadi meski sudah lengser. John melanjutkan, Pemprov Jakarta akan mengalami kerugian besar jika sampai Formula E tidak dilanjutkan. Apalagi keuntungan yang didapat dari Formula E di 2022 cuma 5,29 miliar, modal 560 miliar tapi pemasukan cuma 1% dari modal. Gila bukan? John juga menyinggung modal 560 miliar itu masih belum termasuk dalam biaya membuat sirkuit. Karena itu, ia menggambarkan segala biaya untuk ajang Formula E sebagai jebakan yang sempurna. Ini namanya buntung, miskin kreativitas sehingga tidak bisa mendapatkan untung yang diharapkan. Tekan kontrak 560 miliar di atas masih belum termasuk biaya bangun sirkuit dan komitmen fee yang harus dibayarkan. Total 2,3 triliun uang Pemprov DKI bisa melayang sia-sia jika tak dilanjutkan. Bukan cuma sia-sia, tapi juga kemungkinan bakal digugat dan kena sanksi jika nekat membatalkan. Apa yang tertulis dalam kontrak sudah berkekuatan hukum. Ada konsekuensi yang besar jika berani melanggar. Makanya 2 tahun ke depan akan tetap ada Formula E. Sejak dulu memang beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Kayaknya salah deh. Sejak dulu memang beginilah Anies. Liciknya tiada akhir. Ia sudah dinobatkan sebagai spesialis pemberi warisan masalah dan kerepotan. Penerusnya harus kebingungan dan pusing 7 keliling. Program yang tidak presisius tapi dipaksa dan memaksa yang lain ikut melanjutkan. KPK mana nih KPK? Sudahlah, jangan banyak berharap. Bagaimana menurut Anda?
Lagi-lagi 43 sumber resapan DKI rusak parah. Programnya Anies kok yang tanggung jawab Pemprov sekarang? Daripada buang-buang anggaran, timbun aja sekalian. Kalian sumur resapan hancur. Jalan pada bolong. Di sumur resapan ini pada bolong-bolong jalannya. Dan celaka. Ini makin sini makin parah sumurnya. Bolong semua sumurnya. Tunjukkan kepada saya di mana sumur resapan yang berhasil. Karena gagal makanya tidak disetujui untuk ditambah sekian juta. Karena dibangun di mana? Di halaman RT RW, di halaman puskesmas, di halaman kecamatan, kelurahan. Emang itu banjir? Sumur resapan itu perlu di daerah yang cekungan di bawah. Kemudian mau dibangun di daerah Jakarta Utara, itu kan daerahnya sudah jenuh airnya, nggak bakal meresap ke bawah. Nah, ini bentuknya sumur resapan. Tapi kan paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya, bahwa standar teknisnya harus benar, tidak boleh merusak badan jalan, tidak boleh mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan, tidak merusak prasarana dan sarana yang ada, atau misalnya karena adanya pembuatan sumber resapan, struktur tanahnya jadi labil atau menjadi potensi tanah lunaknya semakin bertambah. Jadi bukan sekedar banyaknya, kalau sekedar mengejar target jumlah, tahu-tahu dengan pekerjaan yang tidak maksimal, artinya ya buang-buang anggaran, ya kan? Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Pusat mulai memperbaiki 43 sumber resapan yang rusak parah di kawasan Gambir dan Menteng. Kepala Suku Dinas atau Kasudin SDA DKI Jakarta Pusat, Mustajab mengatakan bahwa perbaikan ini baru dimulai pada tahun ini. Kata Mustajab, baru mulai 2023 karena tahun lalu masa pemeliharaan sudah pihak ketiga karena sudah diserahkan ke kami yang bangun itu dinas operasionalnya kita. Perbaikan dilakukan karena banyak penutup sumber resapan yang tidak rata dengan aspal jalan. Ada yang tutupnya lebih rendah dari aspal, ada pula yang lebih tinggi sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara. Ada juga kerusakan karena pengeboran sumur yang terlalu dalam. Maka dari itu Dinas SDA Jakarta pun menargetkan 400 titik sumber resapan selesai diperbaiki tahun ini atau 30% dari total 1.524 sumber resapan di Jakarta Pusat yang dibangun SDA DKI Jakarta di masa Anies Baswedan. Mustajab memaparkan anggaran perbaikan untuk setiap unit sumber resapan adalah sekitar 3-5 juta rupiah. Jadi bisa dibayangkan ya, 43 sumber resapan dengan dana 3-5 juta rupiah. Berapa tuh? Warisan Anies yang satu ini memang sangatlah tidak berguna. Pendukungnya pasti akan tetap menjilat dan membela habis-habisan. Yang disalahkan pastilah PJ Heru yang katanya kerjanya nggak becus. Mereka pasti akan menyebut hal ini adalah konspirasi untuk menjegal, menjatuhkan nama baik Anies. Pasti sumber resapannya disabotase oleh alien dari planet antah berantah untuk menjegal Anies. Gila bukan narasinya? Dari tampilannya saja sudah nggak inspiring banget, bikin sakit mata. Mau sampai kapanpun sumber resapan ini nggak akan pernah bisa rata selamanya. Cepat atau lambat akan makin amblas atau tidak rata. Hasilnya uang rakyat akan habis. Bakal ada terus anggaran perawatannya. Perawatan yang sia-sia. Lebih gampang ditutup atau ditimbun saja sekalian. Gak benar harus tanggung jawab terkait hal ini. Karena bikin proyek yang tidak jelas hasilnya dan sudah makan korban. Jangan cuma maunya nongol saat peresmian dan penerimaan penghargaan doang. Sekarang Pemprov Jakarta era Heru harus mengeluarkan uang lagi untuk proyek yang tidak jelas ini. Kalau saya jadi PJ Heru, saya akan tinjau ulang sumber resapan yang tidak beres atau tidak berfungsi, lalu tutup saja atau timbun saja pakai aspal secara permanen. Anggap saja tidak ada sumber resapan. Di video ada yang memperlihatkan sumber resapan tidak berfungsi dengan baik, yang model begini dikuburkan saja ketimbang bikin sakit mata. Ini mirip dengan proyek pembuatan jalur sepeda, puluhan miliar terbuang, tapi yang menggunakan jalur sepeda ini bisa dihitung pakai jari, hanya untuk akomodir orang yang jumlahnya tidak seberapa, sampai harus gelontorkan puluhan miliar. Jadi intinya, kerjaan si Anies itu ada banyak versi, yaitu merusak yang sudah bagus, membuat proyek baru yang tidak ada manfaatnya, boros-borosin uang rakyat, bikin susah orang lain dan merepotkan penerusnya untuk membereskan. Gak ada yang becus di tangan Anies kecuali kelebihan bayar. Becusnya bukan main. Bahkan dua proyek kebanggaannya yaitu Formula E dan JIS banyak cacatnya.
Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang nggak bisa kerja sih? Orang yang nggak bisa kerja malah disuruh kerja. Ya hasilnya kacau balau. Ujung-ujungnya 2 kali kerja habis duit lagi. Buang-buang waktu lagi. Buang-buang anggaran pula. Padahal master plan dari pusat sudah ada. Seperti normalisasi Sodetan Ciliwung, Giant Seawall yang dikerjakan malah sumber resapan yang hancur-hancuran. Keruk kali aja harus nunggu dituntut pengadilan. Aduh, luar biasa bener liciknya mantan gubernur seiman ini. Belagak cerdas tapi ternyata levelnya amatir. Tutup sajalah sumber resapan yang asal-asalan atau bongkar saja dan timbun ulang lalu aspal, bersih. Gak usah lagi ada sumur-sumuran. Paling nanti cuma teriakin pendukungnya bahwa mahakarya Anies mau dimatikan. Hahaha, bodoh amat. Bagaimana menurut Anda?